Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Faizah Alif. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik antar generasi dan hubungan dengan lingkungan sosial masa dewasa akhir. Konflik antar generasi. Saat seseorang memasuki masa dewasa akhir, sering muncul perbedaan pandangan antar generasi yang lebih tua dan dengan generasi yang lebih muda. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik karena masing-masing generasi punya nilai dan cara pandang hidup yang berbeda. Misalnya, orang tua mungkin punya pandangan tertentu tentang pentingnya menikah di usia muda, peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, atau cara menempuh pendidikan. Sementara generasi muda mungkin punya pemikiran yang lebih fleksibel dan terbuka. Perbedaan inilah yang kadang memicu ketegangan atau salah paham antar generasi. Selanjutnya, ada dampak konflik antar generasi. Yang pertama, dampak emosional. Beban emosional pada lansia biasanya muncul karena adanya tekanan dari keluarga. Karena adanya tekanan ini, mereka dapat merasa tidak dihargai, mengalami kesepian, serta mengalami sosial kecemasan dan depresi. Rasa tidak dipahami dan kurangnya empati dari generasi yang lebih muda menjadi salah satu penyebab utama munculnya perasaan ini. Yang kedua, ada dampak sosial. Tegangan atau tekanan dalam hubungan keluarga dapat memicu penarikan diri lansia dari hubungan sosial. Perselisihan yang terus terulang berpotensi merobohkan hubungan antar anggota keluarga, merusak komunikasi, dan memperlebar jarak emosional antar generasi yang berbeda. Yang ketiga, dampak finansial. Perselisihan mengenai hak waris, tanggung jawab keuangan, serta pengolahan sosial anggota sering menjadi pemicu utama konflik. Ketidakpahaman dalam isu keuangan bisa merusak kepercayaan antar anggota keluarga dan berdampak pada kondisi psikologis serta kesejahteraan lansia. Selanjutnya, ada studi kasus konflik antar generasi. Mbah Nur Rohim yang sudah berusia 63 tahun sebenarnya masih mempunyai keluarga, tapi ia memilih untuk tinggal di Panti Jompo Pucang Gading di Semarang. Keputusan ini ia ambil sendiri, bukan karena dipaksa, melainkan karena ingin mencari ketenangan di masa tuanya. Di rumah, ia merasa tidak nyaman karena sering adanya masalah, terutama dengan anak-anaknya. Masalah yang dialaminya bukan soal beda pendapat, tapi karena anak-anaknya sering bersikap tidak hormat. Setiap kali Mbah Nur Rohim mencoba menasihati atau memberi arahan, ia justru dibalas dengan sikap keras kepala dan kata-kata kasar. Hal itu membuatnya merasa tidak dihargai dan seolah-olah sudah tidak punya tempat lagi di rumahnya sendiri. Maka dari itu, ia memutuskan tinggal di Panti Jompo untuk mencari kedamaian di masa senjanya. Berikutnya, hubungan dengan lingkungan sosial. Hubungan sosial sangat penting bagi kesejahteraan orang lansia. Menurut data dari WHO, sekitar 1/4 lansia merasa terisolasi secara sosial atau merasa kesepian karena kurangnya interaksi dengan orang lain. Padahal, hubungan yang baik dengan orang di sekitar mereka bisa menjaga kesehatan fisik dan mental lansia. Lansia yang sering berinteraksi, misal dengan keluarga atau teman, cenderung lebih bahagia dan bahkan bisa hidup lebih lama. Dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat sangat membantu mengurangi rasa sepi dan membuat lansia merasa lebih dihargai dan tidak sendirian. Semua ini berpengaruh besar terhadap kondisi emosional mereka secara keseluruhan. Ada studi kasus hubungan dengan lingkungan sosial. Dalam penelitiannya, Fauzah Nasution melakukan observasi dengan mewawancarai seorang nenek berusia 63 tahun yang menceritakan bagaimana ia menyesuaikan diri dengan perubahan fisik di masa tua. Setelah pensiun, ia lebih banyak beraktivitas di rumah, namun tetap berusaha aktif secara sosial. Ia terlibat dalam kegiatan posyandu lansia, mengikuti arisan, pengajian, dan senam lansia bersama teman-teman lamanya. Hubungannya dengan keluarga juga terjaga melalui kegiatan bersama cucu-cucunya dan komunikasi rutin, meski hanya lewat telepon.
Nenek merasa perhatian dari keluarga dan keterlibatan dalam komunitas sangat penting untuk menjaga kebahagiaan dan menghindari rasa kesepian. Ia juga berharap adanya lebih banyak fasilitas dan kegiatan untuk lansia dari masyarakat, agar hubungan sosial antar lansia tetap terjaga dan bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Terima kasih.